Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih dengan semangat pagi. Apa kabarnya saudaraku semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di kesempatan pagi ini saya coba servis kipas angin Miyako yang mati total. Nah, ini dia kipas anginnya. Kipas angin Miyakonya ya. Yang akan saya coba servis ya. Mudah-mudahan bisa 0 rupiah. Tapi servis kali ini aku mulai dari yang paling dasar dulu agar kita semua bisa memperbaikinya sendiri tatkala menemui kipas angin yang mati total ya. Langkah awal yang paling utama dan pertama ya, kita nyalakan dulu di saklar kipas angin nih. Pilih saja 1, 2, 3. Kita pilih yang kedua. Nah, ini sudah saya colok pada speed 2 nya ya. Nah, ini dia steker ya. Nah, ini kalau memang betul-betul mati total ya, putus di pengkabelannya ya, ini dapat kita deteksi ya dari sini. Nah, ini di sini saya akan colokkan. Jikalau keluar apinya, nah, kelihatan api, berarti untuk pengkabelan ini tidak putus. Berarti ada yang tidak nyambung ya di bagian dinamonya. Entah itu di kabel speednya ataupun di kabel kapasitornya. Biasanya kalau dinyalakan ada kelihatan apinya ya, itu biasanya rusaknya ya di bagian dinamo. Nah, biasanya dia bergetar dan menimbulkan suara dengung. Nah, itu biasanya seperti itu. Nah, ini pada kipas angin ini ya. Nah, ini saya colokkan, apakah ada kelihatan apinya? Nah, tidak ada sama sekali. Nah, ini untuk langkah kedua, kita bisa buka penutup di belakangnya ini ya. Ini kan tombol switch. Nah, kita cek di tombol switchnya. Ini kita tempatkan di sini di kabel steker yang satu. Nah, ini kita tes di sini. Nah, itu dia menyala. Kita pindahkan ke sini, seharusnya menyala karena sudah kita tombol speed yang kedua. Nih, menyala. Kemudian yang satunya kita pindahkan di sini. Kita dapatkan kabel biru. Nah, ini di sini. Apakah steker ini bagus? Nah, bergerak ya, tuh. Berarti untuk steker bagus, saklar bagus. Berarti yang putus di jalur apinya yang biru ini. Nah, ini yang biru, ingat-ingat kabel yang biru nih. Nah, ini ketiga speed ini seharusnya saling terhubung semua. Nah, ini jikalau saya matikan saklarnya, nah ini ketiga kabel ini harus saling terhubung. Nah, itu bergerak, bergerak, bergerak. Nah, saling terhubung, bergerak. Berarti untuk pengabelan speed ya, kabel speed di dinamo sini ini dalam keadaan bagus. Artinya hanya putus di kabel yang warna biru. Nah, biasanya di Miyako ini, kipas angin Miyako itu ada fuse-nya biasanya. Nah, kita fokus ke kabel yang warna biru ini ya. Nah, dan kalau kabel biru ini pada dinamo tidak putus terhubung ya, hanya suara berdengung, itu biasanya ada yang putus di bagian kabel speed ini. Salah satunya ada yang putus. Ini sudah saya kupas ya, jumpa ketemu kabel yang warna biru ini. Nah, ini. Tapi sebelum saya memotongnya, nah, saya pastikan dulu dengan alat bahwa ini enggak ada gerak-geraknya sama sekali. Padahal sudah saya tombol pada speed 2 itu tadi.
tidak ada geraknya sama sekali ya. Nah, caranya agar kipas angin ini hidup kembali, ini kabel biru ini kita potong di bagian ini. Nah, di sini kita potong. Nah, ini karena sumber tegangan ya. Ini di sini. Kita kupas sedikit saja. Kita hubungkan ke kabel yang kapasitor nih. Yang warnanya hitam, ya ini hitam. Tapi kita gunakan jarum agar lebih mudah ya. Kita mendeteksi. Jika lo salah, itu putarannya akan terbalik soalnya. Karena pengkabelan ini setiap dinamo motornya tentu berlainan warna kabelnya. Nah ini, coba saya tempel di sini saja dulu. Nah seperti ini. Aku cek di stekernya ini. Nah ini sudah terhubung atau belum? Nah itu sudah terhubung ya. Tuh. Nah ini seharusnya ini putarannya ke sini. Dari sini ke sini. Untuk putaran kipas anginnya, baling-balingnya. Coba kita tes apakah penyambungannya benar. Ya, aku tes. Aku tes lagi. Ternyata nggak mutar sama sekali ya. Nah ini. Berarti kita salah nyambungnya. Saya akan coba beralih ke yang putih ya, karena tidak ada suara dengungnya sama sekali. Saya tes lagi di steker, masih terhubung. Nah ini kita coba. Nah tidak hidup sama sekali. Nah ini tidak hidup sama sekali. Ini dapat saya katakan bahwa ada yang putus ya di salah satu kabelnya ini. Karena sudah 2 kali kita coba, di putih tidak mau, di hitam juga tidak mau, atau kebalikannya tidak mau ya. Ini seharusnya kalau sistem jumper seperti ini sudah menyala. Berarti ada yang putus ya di kabel kapasitor ini. 2 buah kabel kapasitor ini ada yang putus di dalamnya, sehingga arus yang dari kabel warna biru ini tidak terhubung dengan baik di kabel lilitannya di dalam. Baik, kita bongkar saja ya. Ini adalah fuse-nya atau sekeringnya ini. Nanti kita akan tes apakah putus atau tidak. Kemudian kita cari kabel yang putus, kita fokus ke kabel kapasitor 2 ini, hitam dan putih. Setelah aku bongkar dan aku teliti ya, ternyata di sini banyak permasalahannya. Ini kabel ini tidak terhubung dengan baik ya. Lilitan ini menuju ke kabel putih yang kapasitor ini. Nah, di sini dia tidak terhubung dengan baik ya. Kemudian ternyata ya, untuk fuse ini putus. Dan kapasitornya pun sudah lemah. Nah ini kapasitornya.
sudah saya ukur. Nah ini dia agak gelembung, sudah saya ukur dengan multimeter saya. Akan saya pasang kembali, solder kembali hubungannya di sini, kemudian tetap nanti kita jumper karena kapasitor ini fuse ini sudah mati. Nah ini multimeter saya seharusnya bergerak sampai di sini. Nih, ini yang biru ya, sumber apinya melewati fuse ini menuju ke kabel hitam yang kapasitor nih. Tidak bergerak sama sekali. Mati. Makanya saya jumper tadi dapatkan kabel putih dan hitam, nggak mau muter juga rupanya ya. Di kabel ini yang putih ini dia tidak terhubung baik ya di sini. Kemungkinan kadang terhubung kadang tidak ya. Nah itu saja. Coba aku kemas semua dan aku ganti kapasitor ini ya. Ini nilainya 1,5 mikro. Nah ini kapasitor kabel putih dan hitam. Ya, cuma 1,2 nanofarad. Seharusnya mikro nih. Sudah tak lilit ya. Kemudian aku tali kembali menggunakan tali ini. Nah, ini untuk fuse ataupun sekeringnya sudah saya lepas karena ini mati. Nanti akan saya jumper ke kabel yang warna hitam ataupun putih. Nanti kita lihat putarannya. Jikalau terbalik pasang kabel jumperan ini ke sini ataupun ke sini, itu nanti baling-balingnya arahnya bisa ke kanan atau ke kiri. Ya biasanya seperti itu. Nanti kita lihat, kalau salah kita kembalikan lagi ke jumperannya ini. Nah ini kabel kapasitornya ya, sudah saya lepas. Saya ganti dengan yang biasa saja. Masih ukuran 1,4 mikro. Ini pasangnya kapasitor bolak-balik tidak apa-apa. Tapi yang pasti ya, yang jalur api ini tidak boleh terbalik karena putarannya akan terbalik juga. Nah ini. Nah aku coba di ini dulu. Ini aku lepas lah, nggak usah pakai jarum. Langsung aku dapatkan yang warna biru ini ke kabel hitam nih. Kabel hitam yang dari kapasitor. Muter apa enggak? Masukkan ini saja. Seharusnya ke sini. Nah, ke sini ya. Ke sini. Oke. Nah, muter ya. Berarti putarnya ke sini kan? Pas berarti. Kita tinggal kemas ya. Nah, kerusakan kali ini di kabel kapasitornya ya. Dan kapasitornya pun sudah rusak nih. Makanya kita jumper tadi tidak hidup. Nah, itu cara perbaikannya seperti itu. Kalau banyak salahnya itu datangnya dari saya karena kurang pengalaman, mungkin bisa cari referensi yang lainnya. Semoga aja ya ada manfaatnya bagi kita semua. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia sudah menyala ya.